prinsip tentang ijma' itu Mawsu'atul Ijma' namanya. Kitab modern, ada 10 jilid besar. Taib, Akhdari, mohon untuk dibuka mic-nya untuk semua, nggak apa-apa. Itu yang akan bertanya. Tafadhal. Silakan dibuka mic-nya. Yang ingin bertanya, tafadhal. Enggak ada suaranya semua. Tafadhal. Agar menghemat waktu. Ya. Silakan yang angkat tangan untuk dibuka mic-nya. Ya Allah. Akhdari, tolong dibukakan mic-nya untuk yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. untuk di bait yang ke-23 tadi Ustaz, wal jam'u in Iya. ta'arada nutqani fi zahirin. Nah, maksud dari fi zahirin ini apa ya Ustaz? Yadhhar ala al-mustahid. Yani zahirnya nampak ini karena menurut mustahid yadhhar ala al-mustahid annahu ta'arada baina dalilain. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, menyambung yang tadi, jadi untuk zahir yang tadi bukan zahir nas zahir bukan, jadi Ustaz. Maksudnya zahir indal ulama ya. Ya, pada angkat tangan silakan dibukakan. Ya Allah. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Mengenai ikhtiarat Syekhul Islam Ustaz. Apakah itu merupakan Iya. ihdas qaulin jadid Ustaz? Ikhtiarat itu bukan berarti ihdas qaulun jadid, tapi dia adalah tarjih bainal aqwal. Itu ikhtiarat. Tapi ihdas qaulun jadid itu kalau seandainya dia tidak mendatangkan makna baru, itu
disebutkan oleh para ulama, seandainya misalkan nih, sebagian mengatakan A, sebagian mengatakan B. Mungkin ini yang benar sebagian di sini itu untuk bisa digabungkan. Jadi bukan dia ihdas qaulun jadid katanya. Karena dia mengambil dari sebagian ini, tidak keluar dari keduanya. Jadi itu bukan ihdas qaulun jadid. Tapi kalau seandainya ulama misalnya ikhtiarat, dia nggak ada satupun yang mengatakan oleh ulama, lalu dia mengatakan, anggap ulama hanya mengatakan hukum ini haram dan halal. Dia mengatakan enggak, ini hukumnya adalah tengah-tengah gitu. Dia enggak halal, dia enggak haram katanya. Nah ini adalah ihdas qaulun jadid kita. Tafadhal. Berkenaan dengan kitab ijma'at ya Ustaz. Tentang ijma' al-ijma' al-Mundhir maratib ijma' sama Ibnu Hazm. Itu termasuk kebanyakan masailnya itu ijma'nya zoni ya Ustaz. Seluruh kitab ijma' itu dhanni. Kecuali yang ma'ulima minad din bid-darurah baru. Ma'ulima minad din bid-darurah itu baru ijma'nya qat'i. Kayak salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Ini terus hal-hal yang diharamkan itu semuanya qat'i. Tapi kalau masalah fiqhiyah pada umumnya ijma'nya itu dhanni. Syukran. Iya. Assalamualaikum, Silakan Ustaz. yang lain. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, tadi agak kurang paham untuk ijma' sukuti. Contohnya seperti apa ya, Ustaz? Kalau misalnya di bawah para ulama itu harus diam semua tadi bagaimana, Ustaz? Dengan contohnya. Ijma' sukuti, contoh misalkan di zaman sahabat Nabi SAW, saya sebutkan, dia beda antara ijma' sukuti dengan qaul sahabi. Qaul sahabi itu dikatakan oleh sebagian sahabat dan tidak populer itu. Sahabat yang lain ketika mendengarkan, dia diam aja. Cuman tidak populer. Belum tentu diketahui oleh orang banyak. Sedangkan ijma' sukuti itu adalah perkataan atau perbuatan sebagian ahli ijtihad, lalu diketahui oleh banyak orang ahli ijtihad itu sendiri, namun mereka tidak mengingkarinya. Dia tahu itu. Nah, inilah dinamakan sebagai ijma' sukuti. Contohnya adalah banyak sekali. Ijma' sukuti dari para sahabat tadi yang saya sampaikan, di antaranya adalah seperti Abu Bakar radhiyallahu an ketika memerangi ahli riddah, yang begitu juga Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Begitu juga Abu Bakar menyerahkan kekhalifahan kepada Umar, dan yang lainnya tidak ada yang komentar dan menyetujui semuanya. Begitu seterusnya. Hampir semua ijma'nya para sahabat itu adalah ijma' yang bersifat sukuti. Begitu juga misalkan kasus Umar radhiyallahu an, ketika beliau tidak menegakkan had ketika terjadi Amromadah. Begitu juga ketika Umar radhiyallahu an tidak membagikan ardus sawad yang ada di Irak. Kalau saya mau sebutkan banyak ijma'nya Ibnu Munzir itu semuanya hampir ijma' sukut. Bahkan ijma' ijma'nya dhanni, begitu juga sukuti. Rata-rata seperti itu semua. Itu wallahu a'lam. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, terkait apabila tidak disyaratkan inqiradul asri untuk ahli ijma', bagaimana jika ada salah satu ulama ahli ijma' tersebut yang merujuk kembali perkataannya lalu berpendapat yang tidak sesuai dengan ijma' yang telah terjadi sebelumnya,
apakah perkataan itu tertolak? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah tentang ihdath qaul tsalits itu secara ijma dia dilarang atau ada khilaf? Sama yang terakhir tentang permasalahan Abu Bakar yang mana itu dijadikan contoh menjadi ijma sukuti, apakah ada kemungkinan di karena Abu Bakar itu adalah seorang ulil amri, maka walaupun ada khilaf di antara para ulama, diterapkan di situ qadaul hakim yarfa'ul khilaf, Ustaz. Jadi akhirnya para sahabat nurut aja, bukan karena mereka sepakat tapi karena berhubung Abu Bakar adalah seorang ulil amri. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tadi terkait dengan apa? Jadi saya lupa. Rujuknya ahli ijma, Ustaz. Iya. Boleh nggak misalkan ahli ijma' rujuk dari pendapatnya setelah dia ijma' gitu kan? Iya, Ustaz. Ahli ijma' ketika dia telah sepakat bahwa kalau kita menggunakan kaidah bahwasanya la yushtaratu inqiradul asr, maka dia otomatis mahjuz atau di mahjuz dengan ijma', dalam artian ijma' menjadi hujjah bagi di atas dirinya. Nggak boleh dia menyelisihi ijma' ketika itu. Tapi kalau seandainya kita katakan bahwasanya yushtaratu inqiradul asr, maka ini mungkin terjadi. Yaitu boleh, sepanjang orang ahli ijma' ini belum meninggal, belum terjadi ijma', dia boleh kapan saja untuk merujuk kembali terhadap pendapatnya tersebut. Makanya ketika sebelum terjadi ijma' ini, setidaknya ada muhlah, ada waktu yang mereka untuk melakukan nazar pada dalil sampai kemudian matang, kemudian terjadilah sebuah kesepakatan. Setelah itu ketika sudah terjadi, maka rujuknya dia dari itu sudah tidak berlaku. Akan tetapi kalau kita katakan ijma' inqiratul asr ini menjadi syarat, maka tidak masalah orang untuk melakukan rujuk dari pendapatnya tadi. Tapi lazim dari pendapat ini adalah inqiratul asr ini, syarat inqiratul asr ini tidak akan pernah tercapainya ijma' seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak mungkin akan ada ijma'. Karena apa? Memungkinkan orang belum habis ahli ijma' muncul mujtahid baru. Belum habis ahli ijma', karena kan belum terjadi sepakat. Misalkan anggap sahabat nih. Sahabat pertama sepakat. Tapi mereka belum pada meninggal. Muncul tabi'in. Jadi seorang mujtahid. Lihat, wah dia menyelisihi. Kemudian belum sepakat akhirnya karena ada tabi'in yang sudah menjadi ahli ijtihad ketika itu. Muncul lagi, meninggal ini. Masalah belum beres. Perbedaan pindah ke tabi'in, senior tabi'in. Muncul ke tabi'in. Ternyata muncul lagi, mau mereka tabi'in ini mau sepakat, terakhir ternyata muncul ijtihad, gak jadi terus. Dengan ini teori ijma' ini seolah teori, sebatas teori, nggak akan pernah terjadi dalam sejarah manusia. Padahal nggak mungkin sesuatu yang dalam syar'i ini kemudian disepakati oleh para ulama atau mayoritas ulama atau ijma' itu sendiri sepakatilah secara umum disepakati. Nah, ini juga blunder sebenarnya. Ijma' ini apakah dalilnya terjadi ijma' itu ittifaq, berarti ittifaq dengan ijma' ittifaq. Muter-muter. Jadi kita sepakat akan adanya ijma' karena ada ijma', dan ijma' karena kita sepakat ada ijma' itu. Ini juga muskilah sedikit. Kemudian yang terkait yang kedua, terkait bahwasanya apakah ihdas qaulun salis ini boleh? Ada khilaf di dalamnya, iya. Tapi khilafnya ini khilaf yang bisa dikatakan marjuh ya.
orang yang mengatakan bahwasanya boleh ihdas qaulus salis memang ada. Ada. Tapi mayoritas ulama mengatakan nggak boleh ihdas qaulin salis. Ada juga yang mentafsir boleh ihdas qaulus salis kalau seandainya pendapat ini tidak keluar dari dua pendapat yang sebelumnya, yang seperti saya sampaikan tadi. Di hakikatnya nggak keluar, gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, karena kenapa boleh mereka mengatakan bahwasanya boleh ihdas qaulun salis itu sama seperti orang mendatangkan dalil baru katanya. Apa bedanya? Dalil dahulu misalkan Anda cuma menyebutkan satu atau dua, saya kemudian datangkan dalil yang ketiga, keempat, boleh apa tidak? Boleh katanya. Kalau boleh sama. Begitu juga qaul satu dua boleh untuk mendatangkan pendapat yang ketiga, yang keempat. Tapi yang mengatakan nggak boleh katanya. Yang mengatakan nggak boleh. Karena apa? Ini sama saja mengatakan bahwasanya orang yang bersepakat pada dua qaul ini mereka dalam kebatilan sedangkan dia dalam kebenaran. Artinya dia menyatakan umat ketika sepanjang terbatas pada dua pendapat tadi telah menyia-nyiakan kebenaran. Artinya ternyata tidak ada di muka bumi ini ada yang menegakkan hak atau kebenaran kecuali setelah datang misalkan abad keberapa gitu ada baru hak. Berarti dha'i. Padahal intifaul haq anil ummah itu mustahil, harus ada setiap masa. Makanya Allah alam pendapat yang mengatakan bahwasanya ihdas qaulun salis itu kalau dia keluar daripada dua pendapat tersebut maka itu adalah dilarang. Karena menyelisihi ijma' dhimni yang seperti kita sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga apa ya? Tentang Abu Bakar yang ketika beliau menetapkan ya. Ya, jadi misalkan putusan hakim, hukmul hakim yarfa'ul khilaf katanya. Ketika itu posisi Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Tapi memang ini ada i'tirad antum itu muttajih. Posisi Abu Bakar sebagai seorang khalifah, lalu keputusan tersebut bisa saja ihtimal bahwasanya itu adalah keputusan yang berasal dari sebuah hakim sehingga kemudian hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi ada indikator lain yang menafikan hal ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan para ahli dari kalangan sahabat kemudian diajak musyawarah terkait hukum ini. Bahkan Umar radhiyallahu anhu sendiri itu hampir-hampir menolak di awal gitu. Menolak di awal terhadap pendapat Abu Bakar ini. Namun kemudian ketika Abu Bakar menjelaskan dalil bahwasanya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kata Umar bahwasanya mereka ini orang yang telah menyatakan syahadat. Bagaimana mungkin kita akan memerangi mereka? Coba lanjutkan ayat setelahnya Umar. Hadis selanjutnya illa bihaqqiha. Juga ini salah satu dalil beliau. Illa bihaqqiha. Jadi ada ini dalil yang menurut. Begitu juga beliau berdalil dengan qiyas. Dengan dalil iqtiran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan salat dan zakat ini berbarengan. Jadi sebagaimana bahwasanya salat ini kalau orang tinggalkan dia dianggap kafir, nah begitu juga orang yang mani zakah ini. Nah, jadi kemungkinan ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an menggunakan posisinya bukan sebagai sebagai seorang hakim yang kemudian mengangkat perbedaan tersebut. Karena kalau seandainya itu perbedaan tetap ada, hanya saja Abu Bakar memilih yang memerangi, maka sungguh pasti akan dinukil kepada kita. Setidaknya pendapat
orang atau sebagian sahabat yang masih tetap bersikukuh untuk tidak memerangi mereka. Tapi buktinya ketika Umar di awal menolak, akhirnya kemudian luluh, kemudian sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi keputusan Abu Bakar merupakan keputus dan sahabat yang lain merupakan keputusan terbentuknya sebuah hujjah yang bernama ijma' sukuti. Sekalipun di zaman itu tidak ada namanya istilah ijma' sukuti. Tapi ini istilah belakangan kan. Kita yang menamakan dia sebagai ijma' sukuti. Nah, ini pandangan saya terkait dengan apa yang terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tafadhal, sebelum kita tutup ini. 4 menit lagi. Ayo, terakhir sebelum tafadhal, kalau masih ada yang ditanyakan. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Terakhir mungkin, Ustaz. Mengenai ibarat, Iya. sebagian ulama mengatakan kayak gini, Ustaz. Ittafaqal ulama ala masyru'iyatil jam' baina salatain siwal hanafiyah. Ini merupakan ijma' atau memang khilaf? Apa? Mengenai ibarat, sebagian ulama mengatakan di dalam kitab, sebagian kitab, ittafaqal ulama ala masyru'iyatis shalah ala masyru'iyatil jam' baina salatain siwal hanafiyah. Ini merupakan ijma' atau khilaf? Bukan. Ini jelas bukan ijma'. Dari sigotnya, dari lafaznya saja bukan ijma'. Ittafaqa yani al-ulama illa al-hanafiyah. Bagaimana? Sedangkan ijma' itu definisinya apa? Ittifaqu jami' al-mujtahidin atau ahli ijtihad. Hanafiyah ahli ijtihad atau enggak? Termasuk. Tapi perlu antum ketahui, ada istilah ijma' dan istilah ittifaq. Kalau dalam isti'mal para fuqaha, ketika mereka mengatakan ijma' itu berarti udah antar mazhab ini. Maksudnya seluruh ulama, tidak terkait dengan mazhab tertentu. Tapi ketika mereka menggunakan lafaz ittifaq, biasanya terbatas kepada mazhab tertentu. Dalam mazhab Syafi'i juga, dalam dalam madkhal ila madhab Syafi'i, istilah seperti ini itu ada. Jadi mereka membedakan antara ittafaqa dengan ajma'a. Wallahu a'lam. Syukran ya Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz terkait permasalahan zakat Ustaz. Kalau kita dapati di kitab-kitab Turas itu kan permasalahan zakat sudah disepakati. Nah, kemudian di masalah mu'asyirah di sini kita mungkin semua paham dan ketahui ada zakatul kasbil amal. Apakah itu termasuk khaliful ijma' Ustaz? Yang mana tidak kita temukan di kitab-kitab Turas. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Nah, ini memang di antara masalah kontemporer yang ada sekarang ini, zakat profesi maksud antum. Iya, Ustaz. Iya, zakat profesi ini. Memang zakat profesi ini baru kemudian didengungkan di abad ke-20 ini. Di abad ke-20. Zakat profesi ini bingung dia mencari takyif fikhinya. Dia ada yang mentakyif dengan zakat zira'ah, jadi 10%. Tapi enggak tepat juga katanya. Karena itu zakat profesi kalau dia haulnya itu setiap panen. Dan panennya itu bisa setahun sekali, bisa 3 bulan sekali kan gitu. Kemudian dia bingung juga nih, takyifnya apakah ditakyif dengan zakat at-tijarah. Zakat tijarah cuma setahun sekali, harus
pas dengan nisab. Lalu dari kedua takyif ini dia bingung. Sedangkan takyif untuk untuk zakat tijarah, zakat ziraah dia minimal 10%. 5% paling rendah, atau 7,5% atau 10%. Sesuai dengan sejauh mana kita berkontribusi di dalam mewujudkan panen ini. Sedangkan mereka yang mengatakan 10% nggak mungkin. Tapi mereka katanya karena haul ini tidak wajib. Ini yang dipendapati oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Beliau untuk mentaksil akan zakat tijarah zakat profesi ini, beliau mentaksilnya dengan itu. Jadi beliau menghantam dulu ini dari sisi haul. Jadi haul ini la yushtarat. Karena dalilnya dianggap lemah beliau. Tapi padahal tidak. Sebenarnya sudah amal para sahabat dan sebagainya ini menguatkan bahwasanya haul ini merupakan syarat. Kemudian yang kedua adalah nisab. Nah, dalam zakat profesi ini masalah. Yaitu dari sisi nisab. Nisab ini kan harus ada ketika akan dikeluarkan zakat tersebut. Jadi, misalkan zakat tijarah itu nisabnya 80 gram emas kurang lebih. Sekarang itu sudah mencapai berapa? 1 juta katanya harganya. 80 jutaan berarti uang yang harus dikeluarkan seseorang 80 juta ini nisabnya. Berarti yang keluar 2,5% dari 80 ini. Atau kalau 100 juta berarti dia cuma wajib sekitar berapa? 100 juta 2.500.000 kan? 2,5% gitu. Seandainya dia punya uang 100 juta. Nah, ini zakat profesi ini, sekalipun mungkin MUI mewajibkan pada pegawai ini untuk bayar zakat profesi ini. Pertama, dia nggak cukup dengan nisab. Zakat, misalkan penghasilan orang dalam sebulan itu, anggap 10 juta. Belum dia bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar itu. Ketika dikumpulkan ternyata bisa saja minus, bisa juga tersisa mungkin beberapa ratus ribu yang tersisa. Artinya tidak masuk pada nisab. Bagaimana kemudian kita mewajibkan kepadanya untuk membayar zakat 2,5%? Pertama, dari sisi nisab dia tidak mencukupi. Kemudian yang kedua, dari sisi haul juga tidak tercapai. Adapun menghitung dengan sesuatu yang belum terjadi, dia kan misalkan jadi seorang pegawai nih, seorang pegawai mungkin dia punya harta nanti kalau selama dia menjadi pegawai 20 tahun, 30 tahun sekian. Tapi itu sesuatu yang belum terpegang, bisa saja mungkin dia meninggal. Bagaimana kita mewajibkan kepada sesuatu yang belum terjadi? Sehingga saya pribadi memandang bahwasanya apa yang diwacanakan atau yang diterapkan oleh sebagian cendekiawan muslim atau ulama muslim yang mewajibkan zakat profesi ini sepertinya tidak fihi nazar lah, perlu ditinjau kembali karena tadi dia tidak mencukupi dari sisi nisab, nggak mencukupi dari sisi ini juga tidak mencukupi, yaitu dari sisi haul. Keduanya tidak ada di sana. Dan juga mereka bingung. Mutazabzib. Mentakib kemana ini? Mau disabakkan kemana? Tijarah, dia mesti setahun sekali. Dan juga 2,5%. Kalau dia bawa ke pertanian, itu setiap panen. Dan itu dia disesuaikan dengan berapa wasak. Kan gitu. Seandainya barang mahal yang dijual, berapa puluh juta misalnya sekali panen dan sebagainya. Ini orang sedikit, nggak sampai pada itu. Dan harus yang diambil misalkan kalau dari hujan saja, atau dari air laut, atau dari mata air, 10%. Kalau antara usaha dia dan itu 7,5%. Kalau seandainya dari usahanya dia 5%. Banyak ini. Lalu kenapa? Kalau dia kiaskan ke sini, maka setelahnya setiap panen.
dan masuk nisab. Nggak masuk katanya ini. Nah, dan dengan ini, jadi mungkin kata dia ini, jadi syariat Islam ini sifatnya adalah untuk umum, berlaku. Kalau hanya dilihat bahwa sebagian orang punya penghasilan besar, jadi direktur BUMN, mungkin sebulan bisa 100-200 juta. Nah, dia melihat dari kondisi sebagian orang, lalu kemudian itu dijadikan sebagai standar, bahwasanya orang seperti itu. Tidak, syariat itu biasanya memberikan hukum dengan musawah kepada siapa saja, tidak harus pegawai, harus ini itu, ketika sudah tercapai, maka wajib baginya untuk membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terakhir Ustaz. Singkat aja. 1 menit aja ya. Iya. Nah, yang barusan kita bahas yang zakat profesi ini apakah termasuk ihdas qauli tsalis Ustaz? Itu aja Ustaz. Syukron. Allah karim. Bisa. Ini berat saya mengatakan bahasan itu ada termasuk ihdas qaulun tsalis. Untuk itu saya agak berat untuk mengatakan ya ihdas qaulun tsalis atau tidak. Tapi untuk sementara ini saya katakan bahwasanya pendapat tersebut bisa dikategorikan pendapat yang mubtada'. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz.